Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kami dari kelompok S1 yang beranggotakan Aina Anasta Indraswari, Sri Wahyuni, Herdwi Noviani, dan Prananda Hamidah akan mereview sebuah artikel yang berjudul Isolasi dan Karakterisasi Senyawa Alkaloid Ekstrak Metanol Glycofaloac Sterculia popuifolia. Nah, berikut adalah hal-hal yang akan dibahas dalam video ini, yaitu tujuan review, metode review, hasil review, kesimpulan, dan referensi. Tujuan review yaitu memberikan gambaran tentang hasil analisis senyawa alkaloid menggunakan instrumen FTIR maupun dengan reaksi semprot dari 3 artikel. Kemudian, mendukung pemenuhan tugas praktikum kimia bahan alam dan penemuan obat. Metode review, penelitian ini merupakan systematic review. Sumber data penelitian berasal dari literatur yang diperoleh melalui Google Scholar dan Science Direct, dengan tema yang relevan yaitu isolasi dan identifikasi senyawa alkaloid dengan instrumen FTIR. Dari pencarian diperoleh 3 artikel. Kriteria inklusi, isolasi dan identifikasi senyawa alkaloid dengan berbagai metode, dan batas pencarian dari 5-10 tahun terakhir karena informasi yang didapatkan masih cukup relevan dan update. Yang selanjutnya ada kriteria eksklusi. Kriteria eksklusi pada artikel ini yaitu artikel dengan tema selain isolasi dan identifikasi senyawa alkaloid dan di luar 10 tahun terakhir. Abstrak dari setiap artikel yang didapat ditinjau dan diidentifikasi dari studi yang potensial. Salinan teks dari artikel yang memenuhi kriteria dan potensial selanjutnya akan diperiksa dan dipelajari. Pada artikel utama oleh Khairuddin dan kawan-kawan, tahap pertama yang dilakukan yaitu tahap maserasi. Pada tahap ini digunakan pelarut metanol sebanyak 2500 ml dan didiamkan selama 3 x 24 jam atau selama 3 hari. Pada tahap kedua dilakukan fraksinasi dengan perbandingan fase gerak N-heksan berbanding dengan etil asetat dengan sistem landaian 1:10, 30:1, 25:1, 15:1, 10:1, 5:1, dan 1:1. Untuk etil asetat berbanding dengan metanol dengan perbandingan 1:5. Masing-masing eluen dibuat 75 ml. Pada tahap ketiga, pada fraksi yang diperoleh kemudian dianalisis dengan KLT serta disemprot dengan pereaksi Dragendorf dan menghasilkan warna oranye. Selanjutnya, bercak yang positif alkaloid atau yang sesuai dengan standar dilakukan isolasi dengan KLT preparatif. Pada tahap keempat, dilakukan identifikasi isolat dengan spektrofotometer UV vis dan FTIR untuk mengetahui secara spesifik kandungan senyawa kimia dalam glycofaloac. Kemudian hasil analisis yang diperoleh berdasarkan artikel acuan, yaitu beberapa gugus fungsi seperti NH bending atau tekukan pada bilangan gelombang 3020,63 cm/-1 terlihat pada daerah 3000 hingga 3750 cm/-1. Serapan ini didukung oleh munculnya serapan pada bilangan gelombang 3677,41 cm/-1 pada daerah 3000 hingga 3750 cm/-1 dan pada bilangan gelombang 1216,16 cm/-1 yang menunjukkan adanya gugus NH ulur dan CN pada daerah 1020 hingga 1250 cm/-1. Dengan hal tersebut, maka senyawa isolat merupakan senyawa alkaloid jika
Isolat mempunyai gugus fungsi NH pada serapan 3020,63 cm pangkat minus 1 yang merupakan ciri khas dari alkaloid itu sendiri. Kemudian bagaimana sih cara menentukan bahwa hasil pembacaan dikatakan baik? Nah, hasil pembacaan yang baik apabila spektra yang dihasilkan sampel sama dengan standarnya dan berada pada panjang gelombang yang sama. Kemudian, berikut merupakan hasil spektrum infrared ekstrak metanol Klikavaloak, di mana pada daerah 3000 hingga 3750 cm pangkat minus 1 terdapat 2 gugus NH, tepatnya pada bilangan gelombang 3020,63 dan 3677,41 cm pangkat minus 1 yang merupakan gugus ciri khas alkaloid, di mana alkaloid merupakan suatu basa yang terdapat gugus nitrogen pada cincin heterosiklik. Nah, selanjutnya akan dijelaskan kelebihan dan kekurangan dari artikel utama oleh Khairuddin DKK. Yang pertama, dari segi kelebihan, prosedurnya runtut dan jelas. Setiap metode dituliskan dengan lengkap. Yang kedua, pada KLT yang disemprot dengan reaksi Dragendorf, kromatografi cair vakum, maupun KLT preparatif, semua hasilnya dilampirkan dalam foto yang cukup jelas. Yang ketiga, telah diberikan gambar hasil spektrum infrared dari isolat, serta terdapat tabel yang memuat informasi lengkap tentang data spektrum inframerah, baik bilangan gelombang, bentuk pita, intensitas, dan gugus fungsi. Selanjutnya, terdapat beberapa kekurangan, yaitu pada proses ekstraksi menggunakan metode maserasi, yang artinya lebih lama dalam waktu pengerjaannya, yaitu bisa sampai 2 hari, sehingga tidak bisa dilakukan analisis sampel secara langsung pada hari yang sama untuk melakukan tahapan selanjutnya. Nah, karena dia menggunakan maserasi, tentunya pelarut yang digunakan menjadi lebih banyak. Serta, pada artikel utama tidak dijelaskan bagaimana cara penyiapan untuk analisis FTIR-nya. Namun, beberapa kekurangan di artikel utama ini telah didukung oleh artikel pendukung lainnya. Maka, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu fraksi yang paling baik diisolasi dengan KLT preparatif menghasilkan nilai RF 0,67 dan dilakukan penyemprotan dengan reaksi Dragendorf akan menghasilkan warna oranye dengan hasil positif alkaloid, atau apabila isolat dibandingkan pola kromatogramnya dengan standar akan memiliki kemiripan. Identifikasi dengan FTIR, isolat yang diperoleh memberikan serapan pada lambda maksimum 269 dan 302 nanometer. Berdasarkan analisis infrared bahwa senyawa isolat merupakan senyawa alkaloid yang mempunyai gugus fungsi NH pada serapan 3020,63 cm pangkat minus 1 yang merupakan ciri khas dari alkaloid. Nah, artikel utama yang dijadikan acuan secara keseluruhan sudah runtut dan baik. Hanya saja terdapat beberapa kekurangan yang telah dilengkapi oleh artikel pendukung. Berikut beberapa referensi yang kami gunakan. Nah, sekian video presentasi dari kelompok S1. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.